One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info, satu jalur sejuta info. Kembali kita akan mengulas laga yang akan terjadi di penyisihan grup Piala Eropa 2020. Kali ini akan mempertemukan tim besar yaitu Portugal menghadapi Prancis. Seperti biasa kita ditemani oleh komentator yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah komentator yang dikenal dengan sang fenomena. Dia adalah Coach Rusli. Apa kabar Coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Coach, kembali kita akan disajikan laga yang cukup menarik yaitu antara Portugal versus Prancis. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan pada laga yang akan tersaji akan mempertemukan kedua tim ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan antara Portugal dan Perancis saya kira adalah merupakan pertemuan yang paling ditunggu oleh pencinta bola. Dari 34 pertandingan yang akan dihabiskan selama penyisihan grup Liga Eropa. Portugal dan Perancis adalah salah satu pertandingan yang sangat baik untuk ditonton. Kenapa? Karena baik Portugal maupun Perancis sama-sama ngotot ingin menjadi yang terbaik dalam grup ini. Apalagi baik Portugal maupun Perancis memiliki pemain yang andal, pemain yang bermain di liga domestik yang penuh, yang menjadi andalan masing-masing klub. Begitu juga dengan Perancis. Seperti kita ketahui bahwa di Portugal, ya siapa yang tidak kenal namanya Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo salah satu boleh dikata bahwa dialah pemain terbaik saat ini sejagat dunia. Dia sudah melandam buana, dia sudah mendapatkan beberapa gelar mulai dari Liga Champions di Real Madrid, Liga domestik di Italia, begitu juga dengan pada saat dia bergabung di Manchester City. Inilah prestasi yang sangat membanggakan bagi Cristiano Ronaldo. Apalagi Cristiano Ronaldo adalah selain dia berfungsi sebagai pemain, dia juga memberikan spirit. Ini yang menjadi hal yang sangat bagus dari Cristiano Ronaldo sendiri. Dia menjadikan motivasi bagi teman-temannya. Yang setelah saya melihat pada beberapa laga bahwa Cristiano Ronaldo juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya untuk mencetak bola, dan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang dia anggap bisa membackup pada dirinya dengan memberikan kesempatan untuk menendang bola sehingga bisa menghasilkan. Ini yang menjadi sangat menarik untuk Ronaldo. Sementara di Perancis, salah satu pemain dia akan pemain yang sangat bagus dan konsisten dalam penampilannya adalah Rafael Varane. Rafael Varane adalah ujung tombak dari Real Madrid. Selain dari dengan Varane juga sudah beberapa kali menjadi juara. Dia di Real Madrid, dia mendapatkan juara di dua kali menjadi Liga Champions, dan beberapa kali menjadi juara di Liga Spanyol. Ini selain itu, sejak kedatangan Rafael Varane di Madrid, pertahanan dia sangat bagus sehingga hal itu berlanjut di negara, di Perancis. Sebagai negaranya dia menjadi tulang punggung. Dia adalah ujung tombak dari bagian pertahanan. Kenapa? Dia memiliki pengalaman. Memang di belakang ada Kimpembe, tapi
lebih dominan daripada Rafael Varane, karena apalagi Varane sudah mengetahui ini, saya katakan bahwa duet antara ya Cristiano Ronaldo dengan Varane ini sangat menarik untuk ditonton. Varane dengan Ronaldo sudah saling mengenal. Ya, dia sudah saling mengenal. Pada saat Ronaldo dia bermain di Real Madrid, dia sudah mengetahui bagaimana kelemahan dari Varane itu sendiri. Ya, sementara dari Rafael Varane juga, dia juga mengetahui bagaimana mematikan daripada Ronaldo itu sendiri. Ini yang sangat bagus dan menarik untuk kita tonton itu dalam pertandingan kali ini. Saya kira itu secara gambaran, secara umum. Ya, Coach, berdasarkan catatan head to head antara kedua tim, di mana Prancis masih unggul dari Portugal, di mana Prancis unggul dengan 3 kali kemenangan, sementara Portugal itu hanya unggul 1 kali kemenangan, yaitu yang didapatkan pada laga Euro 2000, maksud kami 2016, pada waktu itu di final Euro tersebut. Kira-kira bagaimana Coach melihat kondisi seperti ini? Ya. Memang pada pertandingan terakhir dia dimenangkan oleh Portugal. Ini menjadi semangat atau modal tersendiri dari Portugal untuk kali ini. Kalau kita lihat meskipun Perancis dia lebih banyak mendominasi 3 dibanding dengan 1 selama beberapa pertemuan ini, tapi bukan berarti bahwa Perancis ya bisa melenggang kali ini karena Portugal juga akan lebih konsentrasi untuk bagaimana memenangkan pertarungan kali ini kan. Kalau dia tidak mampu untuk memenangkan pertarungan kali ini, maka dia bisa menjadi penonton, atau dia bisa lebih kalah ya, lebih duluan angkat koper ya. Kalau dia misalkan mengalami kekalahan, sementara di sebelah antara Jerman dengan Hungaria juga ya bisa, kalau seri ya bisa Portugal akan tersingkir kalau dia begitu. Makanya dia akan berusaha bagaimana memenangkan pertarungan pada kali ini. Di tubuh Prancis sendiri seperti kita ketahui bahwa ada tiga pemain yang sangat bagus dalam performa dia main di liga di timnya itu. Yang pertama adalah Karim Benzema. Ya, Karim Benzema kita kenal bahwa adalah pencetak gol terbanyak di Real Madrid. Kemudian Mbappe di PSG, dan Antoine Griezmann ya, meskipun sejak dia pindah dari Atletico Madrid ke Barcelona, Griezmann ini kurang agregat, beda dengan. Namun pada saat pertandingan terakhir dialah yang mencetak bola dan menyelamatkan Prancis dari kekalahan pada saat dia berhadapan dengan Hungaria. Ini merupakan modal yang sangat bagus ketiga pemain ini, ketiga bomber dari Prancis itu sendiri. Sementara dari Portugal ya, lagi-lagi salah satu pemain yang sangat pertahanan yang sangat bagus adalah Ruben Dias ya. Ruben Dias, ada Guerrero dan Moutinho. Ketiga pemain inilah yang akan menghadapi trio maut dari Perancis itu sendiri. Sehingga saya katakan bahwa bagi saya pertemuan kedua rekor pertemuan kedua tim bukanlah jaminan untuk menjadi yang terbaik pada saat pertandingan kali ini, karena memang kita ketahui bahwa Perancis 3 kali menang, sedangkan Portugal hanya 1 kali. Karena memang Portugal tingkat perkembangan sepak bola dia Portugal tidak seperti dengannya. Ini baru berkembang kurang lebih 10 tahun ini.
10 tahun terakhir ini dengan kehadiran dari Cristiano Ronaldo. Nanti pada saat Cristiano Ronaldo sudah bagus dan sudah bermain di level internasional, baru juga teman-temannya juga ikut menjadi ikut menyuri andil, sehingga wajarlah kalau dari head to head Portugal kalah dibandingkan dengan Perancis. Ya sudah lama sejak dia sejak dia di pemain Zidane dan sebagainya, dia sudah terlebih dahulu dia lebih kompak dan lebih memiliki skuad yang paling kompak dalam memenangkan pertarungan setiap kali. Saya kira itu menjadi catatan tersendiri buat kalau kita berbicara masalah head. Ya, coach, kalau kita lihat dari produktivitas gol dari kedua tim, kelihatannya ini cukup berbanding terbalik, di mana Portugal saat ini sudah mengemas atau memasukkan gol 5 gol ke gawang lawan, sementara itu Prancis sampai saat ini baru memasukkan 2 gol ke gawang lawan. Kira-kira bagaimana coach melihat pertarungan dari lini depan dari kedua tim ini? Ya, mungkin kalau saya melihat bahwa kalau Perancis baru satu, karena memang pada saat dia berhadapan dengan Jerman dia bol bunuh diri. Jadi memang dia baru Griezmann yang aneh. Ya, dengan ini adalah kesempatan penyerang Perancis untuk memperlihatkan bahwa dia lebih hebat. Tidak hanya hebat di klub ya, seperti dengan Benzema, seperti Benzema bahwa dia pemain yang paling hebat di Real Madrid. Saatnya dia harus membuktikan, karena apalagi Benzema baru kali ini juga dia ikut membela di gelaran Piala Eropa, karena 4 tahun lalu dia tidak dipanggil. Baru kali ini dia mungkin karena Deschamps pelatih dari Perancis melihat perkembangan di Real Madrid, makanya dia memanggil. Saatnya lah Karim Benzema membuktikan bahwa dia tidak hanya raja di lokal, tapi dia raja di benua Eropa. Dengan catatan dia harus mencetak bola, karena selama ini dia belum mencetak bola. Apalagi ditambah dengan dibantu oleh Mbappe yang kita ketahui bahwa pemain yang sangat bagus di PSG. Dia mengantarkan PSG mendapatkan beberapa gelar dan mengantarkan juga ke bagaimana dia mampu untuk menjadi pemain terbaik di Liga Prancis. Itulah gambaran secara umum dari pertarungan antara peluang dari Portugal dan Prancis itu sendiri. Sementara di Portugal, ya, yang paling menarik juga di Portugal adalah salah satu pemain yang sangat bagus adalah Diogo Jota. Diogo Jota karena penampilan beberapa dua pertandingan dia cukup konsisten, dan saya kira dia akan membantu Cristiano Ronaldo untuk mencetak bola dan bisa berpeluang untuk memenangkan pertandingan pada kali ini. Ya, coach, seperti kita ketahui bahwa kedua tim ini merupakan jawara, di mana Portugal itu jawara dari Euro 2016 lalu, sementara Prancis itu adalah jawara Piala Dunia. Kira-kira bagaimana coach melihat peluang dari kedua tim ini untuk lolos dari penyisian grup ini? Kalau saya melihat bahwa besar kemungkinan dalam pertarungan kali ini akan dimenangkan oleh Portugal. Ya, di Portugal yang bertekad untuk mempertahankan juara. Namun ya lagi-lagi saya katakan ini adalah sepak bola. Ya, sepak bola tidak menutup juga kemungkinan bahwa Perancis bisa memenangkan pertarungan. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan beberapa, ya, dan lihat peluang bahwa
Portugal bisa memenangkan pertarungan, karena kalau dia tidak menang maka dia akan berada di posisi bawah. Mungkin begitu. Ya, terima kasih coach atas ulasan-ulasannya. Ya pemirsa, demikianlah ulasan-ulasan pertandingan yang akan tersaji antara Portugal versus Prancis. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.